saya tuh gini, saya pikir tuh CEO kalau jalan sama CEO tuh gimana gitu ya Pak. Aduh kayaknya canggung gitu ya. Pasti gimana gitu, karena saya kan di perusahaan asuransi itu kan CEO-nya itu kan eksklusif banget gitu Pak ya. Mereka itu kerja loh Pak, itu mereka kerja loh sama perusahaan gitu. Udah gimana gitu. Tapi ini saya kaget banget gitu ya. Waktu saya ketemu dia pertama itu ketemu di bandara. Nah Pak John ini samperin saya lihat kok sederhana banget orangnya gitu ya, kok berbeda banget yang apa yang saya pikirkan gitu ya. Ini yang membuat saya apa ya, ini beda banget nih gitu ya sosok seorang CEO. Apalagi CEO-nya ini pemilik loh, yang punya loh gitu, punya Nagaya gitu loh, ini luar biasa gitu. Pak Fendi, jangan pernah merasa sebagai junior. Yes, Pak. Ya. Thank you, Pak. Nah ini. Nah, kebetulan juga waktu malam itu setelah selesai makan malam saya dititip pertanyaan Pak sama salah satu order dari Indonesia. Bahkan bukan pertanyaan sih, dia mengucapkan terima kasih kepada Pak CEO yang saya sampaikan langsung. Dia pengen saya yang menyampaikan langsung secara lisan. Terima kasih karena sudah membuat Nagaya ini, sudah menciptakan Nagaya untuk kita semua. Ya, tapi ingat itu harus dicapai. Amin. Oke? Makasih. Salaman dulu. Kenapa saya bagikan malam ini? Karena officially sudah melihat langsung. Oke. Kenapa bukan sebelum kita pergi ke sana? Teman-teman ya, dua perwakilan ini seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Yunias berhasil menjadi perwakilan dari Indonesia setelah sekian lama menyaksikan langsung penyimpanan emas Nagaya dan melihat kantor di UB Avenue ya di Singapura, dan bisa berinteraksi langsung dengan Pak Yohanes Chandra, Profesor Jung, Bu Yuli Yolanda, dan tentunya Ko Hui Hui. Ya, apakah Anda sudah siap mendengar langsung dari mereka? Siap ya? Kalau begitu saya undang saja langsung ya. Mari kita undang bersama ke depan dua holder yang sangat luar biasa, yaitu Pak Fendi dan Pak Afro. Saya pin dulu di depan. Selamat malam Pak Fendi dan Pak Afro. Bagaimana kabarnya Pak? Kabar baik. Wah, luar biasa. Gelombangnya berbeda ya setelah kembali dari Singapura ya. Oke, pasti. Oke, baik, luar biasa ya teman-teman. Bagi Anda yang punya pertanyaan bagi kedua narasumber bintang tamu kita hari ini, silahkan ditanyakan via chat ya. Jadi nanti juga saya akan oper kepada mereka ya. Atau ada yang ingin membagikan pengalaman Anda, perasaan Anda melihat langsung, silahkan. Oke, pertanyaan pertama saya untuk Pak Fendi atau Pak Afro, silahkan jawab duluan ya. Mungkin satu deh, saya tanya sama Pak Fendi dulu deh ya. Nanti baru habis itu saya tanya Pak Afro. Pak Fendi, itu kaosnya bagus banget Pak. Itu diterimanya kapan dan apakah ada signifikan khusus? Ini satu kebanggaan Pak Dani. Ya, ini baju ini diberikan kepada kita orang yang sudah mewakili Ordes Indonesia untuk penyimpanan emas ini Pak Dani. Dan ada pinnya nih Pak Dani ya. Ini limited edition ya, bukan koinnya aja gitu ya. Ini luar biasa dikasih sama Pak CEO ya, membuktikan bahwa kita sudah mewakili ya untuk penyimpanan emas tersebut gitu Pak Dani. Ini luar biasa kayak ini ya, nggak ada nih di luar sana nih. Ini harganya nggak ada, limited edition juga Pak Dani. Berarti kaosnya dan pinnya itu limited edition ya Pak ya? Ya benar Pak. Saya nggak heran itu di blockchain kan juga Pak. Jadi terima kasih Pak. Oke. Jadi teman-teman, kaos ini tidak bisa dimiliki oleh orang lain, hanya mereka yang berpartisipasi mengikuti penyimpanan emas kemarin ya. Dan jangan cuma Anda, saya pun nggak punya kaos itu karena saya nggak ikut ya. Jadi ini sangat luar biasa sekali, ini kaos yang wah bersejarah ya berarti Pak Fendi ya. Benar-benar bersejarah banget Pak. Oke. Nah, kalau boleh tahu Pak Fendi, itu pinnya itu diserahkan kapan dan apakah sama ada makna khusus juga atau bagaimana Pak pin yang sedang dikenakan? Oh ada
Nah, waktu kita di sana di Singapura selesai kita penyebutan emas, ada pesan yang begitu penting Pak CEO kita, Pak John kepada kita waktu itu. Berikan PIN itu kepada kita, dibilang ini adalah satu bukti ya bahwa kita ini yang sudah hadir, sudah membuktikan bahwa kita penyimpanan di Singapura, di research Singapura gitu ya. Nah, pesan beliau kepada kita, dan PIN ini nggak bisa dimiliki sama siapapun, terkecil orang yang sudah ikut ya berserta ke sana gitu untuk penyimpanan emas tersebut. Ya, saya bangga banget ya beliau langsung berikan kepada kita dengan acara momen yang sangat luar biasa ya, ada pesan-pesan yang luar biasa. Nah, beliau kan sampaikan kepada kita, dan kita juga bangga ya bisa dapatkan PIN seperti ini yang mungkin kita pakai dalam setiap acara nanti gitu, satu kebanggaan sih Pak Dhani. Seperti itu Pak Dhani. Oke, berarti memang diserahkan oleh Pak CEO, Pak Yohanes itu sebagai bukti ya bahwa teman-teman, berarti bukan cuma kaos, tapi juga diberikan PIN yang merupakan bukti bahwa teman-teman memang berpartisipasi ya di dalam penyimpanan emas. Itu jangan sampai hilang loh Pak. Jangan sampai hilang Pak. Itu harganya mahal loh Pak nanti Pak kalau 5 tahun dari sekarang gitu misalkan. Bener banget ini. Dan baju ini luar biasa loh, ada logo belakangnya keren loh Pak. Nah itu boleh dikasih lihat nggak Pak? Boleh dong Pak. Pak. Nah bisa lihat ya teman-teman ya, walaupun samar-samar ya. Kelihatan ya. Kelihatan ya teman-teman ya. Luar biasa ini Pak. Nah, itu di belakangnya logo apa Pak kalau boleh tahu Pak? Seperti roda gitu apa? Itu apa sih logo kita, tempat penyimpanan emas itu kan ada kita mau masuk gitu kan. Nah itu tuh apa namanya tuh ya? Kolnya atau berangkasnya ya? Yes benar Pak Dhani ini. Luar biasa Pak, luar biasa. Berarti teman-teman yang lihat ya, ketika mereka teman-teman ini pergi ke Bullion Star ya untuk membeli emas, itu ada roda besar yang seperti berangkas. Benar ya, Pak itu adalah tempat penyimpanannya, dan itulah yang ada di belakang kaosnya. Betul ya Pak Fendi ya? Benar Pak Dhani, benar. Nah, luar biasa. Berarti ini kaos limited edition. Sekali lagi tolong jangan didengarkan announcement ya. Dengarkan suara saya saja ya. Jadi teman-teman, ini kaos dan pen tidak bisa dimiliki oleh sembarang orang, tidak bisa dimiliki oleh siapapun. Bahkan saya pun nggak punya. Ya. Jadi ini hanya dimiliki oleh kelima perwakilan bersama dengan manajemen ketika kemarin berhasil menjadi perwakilan dari Indonesia untuk menyaksikan penyimpanan emas di Singapura. Luar biasa Pak Fendi. Ya bangga ya berarti mengenakannya ya. Sangat bangga Pak. Ini kita harus simpan baik-baik Pak. Bersejarahnya kita nih Pak. Bersejarah karena ini belum tentu nanti penyimpanan emas selanjutnya bajunya sama loh Pak. Jadi ini bisa-bisa langka loh ini. Benar-benar. Kata Pak John ini hanya kita saja yang ada, cuma hanya 5 aja, nggak lebih dari itu Pak. Limited edition banget Pak, luar biasa nih Pak. Jadi kalau teman-teman nanti di masa depan melihat ada orang lain selain kelima perwakilan dari Indonesia ini yang mengenakan, mungkin sudah dijual ke mereka dengan harga yang sangat tinggi. Ya. Cuman itu kemungkinannya, nggak ada kemungkinan lain. Oke, Pak Fendi, thank you Pak ya. Saya sekarang mau tanya dengan Pak Afro. Pak Afro, selamat malam Pak Afro. Selamat malam Pak Dhani. Oke, Pak Afro, saya dengar Pak Afro ini nyampe ke Singapura itu langsung dari Pekanbaru ya berarti ya Pak Afro ya? Oh benar Pak, saya waktu itu berangkat sendiri dari Pekanbaru sekitar jam 6 sore, jam 14. Itu sampai di Singapura itu jamnya udah beda, lebih dulu 1 jam kayaknya. Saya sudah hampir jam 20, tapi di jam tangan saya masih 19 Pak. 19 Ini sudah langsung berbeda zona waktu ya, sudah jadi GMT plus 8. Iya Pak, betul Pak sekali Pak. Nah waktu itu Pak, ya. Saya langsung disambut oleh Pak Benilo dan juga ditunggu oleh Pak Siko, Pak Rindu dan juga Pak Alfian dan Pak Pendi. Nah waktu itu saya langsung bersalaman dengan Pak CEO dan saya langsung makan malam waktu itu Pak sama Pak CEO dan teman-teman. Tapi mereka sudah selesai Pak makan malamnya, tinggal saya sendiri Pak. Karena saya memang lapar. Seperti itu Pak. Berarti Pak Afro datang makan malam, mereka sudah selesai makan malam, Pak Afro makan sendiri gitu ya? Makan sendiri Pak, saya Pak, tinggalin Pak. Iya. Oke, itu berarti sampainya malam Pak?
hari Minggu ya kalau nggak salah ya? Ya Pak. Oke. Malam minggu malam Senin itu. Karena Kalau saya juga udah melakukan penyimpanan emas Pak dari Senin. Oke, kalau boleh tahu nih Pak Afro ya, saya pengen kali dari Pak Afro dulu nih. Bagaimana perasaannya Pak ketika sampai di Singapura? Pertama, bagaimana perasaannya ketika tahu Bapaklah yang terpilih untuk menjadi salah satu perwakilan Indonesia yang pertama mungkin ya setelah sekian lama untuk bisa menyaksikan langsung penyimpanan emas, ketemu dengan manajemen, dan ketika nyampe di sana bagaimana perasaannya, apa yang dirasakan Pak? Mungkin boleh dibagikan Pak? Oke, baik. Sebelumnya saya juga mengucapkan terima kasih kepada Pak Ilyas yang sudah memandu saya sehingga saya sampai Pak dengan selamat di Changi Airport. Kebetulan Pak, memang saya baru pertama kali ke luar negeri bikin paspor. Pertama kali ya Pak ya? Pertama kali berarti? Ya betul Pak, bahkan langsung ke Singapura. Berarti pertama kali bikin paspor itu untuk trip kemarin Pak? Untuk trip kemarin itu Pak. Oh, berarti capnya sudah 2 ya? Jamnya sudah 2. Jadi memang kepergian saya pertama ini tidak bisa saya lupakan. Apalagi langsung bertemu sama CP saya, Pak CEO juga, Pak Benny Loy, di mana selama 2 tahun lebih saya berkomunikasi, belum pernah ketemu sama Pak Benny. Dan beliau menyambut saya langsung di airport. Apalagi ternyata Pak CEO juga nunggu saya dengan teman-teman yang lain, Pak Senior, Pak Alfian, Pak Rindu, dan juga Pak Benny. Nah, saya waktu itu salam dengan Pak CEO itu agak lama Pak salamnya Pak. Saya senang sekali. Waduh, merasa perasaan saya itu udahlah saya bisa keluar negeri pertama kali, bertemu dengan Pak Benny, ditambah lagi dengan senior lain, ditambah lagi dengan yang paling spesial dengan Pak CEO kita, Pak Yohanes Chandra Pak waktu itu. Nah, kebetulan juga waktu malam itu setelah selesai makan malam saya dititip pertanyaan Pak sama salah satu order dari Indonesia. Bahkan bukan pertanyaan sih, dia mengucapkan terima kasih kepada Pak CEO yang saya sampaikan langsung. Dia pengen saya yang menyampaikan langsung secara lisan. Terima kasih karena sudah membuat Nagaya ini, sudah menciptakan Nagaya untuk kita semua, karena bisa menyelamatkan mereka dari bisnis Ponzi atau bisnis BU yang mereka selama ini juga belum begitu paham gimana sih punya aset masa depan yang benar-benar aman, benar-benar nyaman untuk mereka miliki, sehingga mereka mau mendapatkan atau mempunyai aset Nagaya. Bahkan mereka tertarik untuk mengenalkan ke keluarga mereka, ke teman-teman semua. Dan yang spesial lagi, saya mendapatkan jawaban dari Pak CEO kita. Dia mengucapkan juga terima kasih karena teman-teman semua sudah mau diedukasi atau mau mempelajari konsep Nagaya, seperti itu Pak. Yang jelas saya mendapat jawaban dari Pak CEO. Ternyata Pak CEO kita ucapkan terima kasih, dia bahas lagi terima kasih. Wah, luar biasa sekali Pak CEO kita ini, yang saya sangat termotivasi lah dengan bagaimana beliau menyambut saya, menjawab pertanyaan-pertanyaan saya, dan memberikan saya beberapa pandangan tentang program Nagaya ini Pak. Seperti itu Pak Dani, saya sangat bangga, sangat senang, sekaligus makin semangat untuk mengembangkan Nagaya, menyampaikan ke keluarga saya, ke teman-teman semua, juga ke masyarakat luas tentunya Pak Dani. Luar biasa, thank you Pak Afro. Teman-teman bisa rasakan ya gimana pride-nya ya, kebanggaannya ya dari beliau, dari Pak Afro. Pertama kali keluar negeri loh, berarti benar-benar pertama kali bikin paspor. Itu setelah, kalau boleh tahu Pak, itu berapa lama sebelum Bapak berangkat tuh Bapak bikin paspor sampai jadi, sampai berangkat tuh kira-kira prosesnya berapa lama Pak? Nah, waktu itu lebih 1 bulan ya saya dikasih tahu sama Pak Ilyas untuk qualified untuk pergi ke Singapura. Nah, saya 3 hari setelah itu saya langsung bikin paspor Pak. Itu masih bulan berapa itu? Bulan April kayaknya, akhir itu Pak. Saya sudah bikin paspor, siapnya 1 minggu. Setelah 1 minggu saya yang pertama kayaknya yang share paspor itu sama Pak Ilyas setelah diminta. Karena memang saya jauh hari sudah
saya bikin, Pak. Oke, tadi 1 minggu ya Pak ya, 3 hari kemudian 1 minggu jadi. 1 minggu jadi, Pak. Nunggunya 1 minggu selesai paspor sekarang. Berarti fresh passport langsung cap Singapura dan cap imigrasi balik Indonesia ya? Sudah 2 ya? Udah 2, Pak. Oke, thank you Pak Afro ya. Nanti saya mau gali lagi lebih dalam ya tentang pengalaman Pak Afro di Singapura. Nah sekarang saya mau kembali ke Pak Fendi. Ya, Pak Fendi, kalau boleh tahu Pak, boleh dibagikan Pak agenda ketika di Singapura itu apa saja dan apa yang dirasa, apa yang dilihat, apa pengalamannya Pak, terus masuk Bullion Star seperti apa, masuk The Reserve seperti apa, mungkin kalau tolong di-sharingkan Pak. Ya Pak, boleh. Ya waktu itu kita kan berangkatnya itu kan hari Minggu ya Pak Dani ya, dari hari Minggu itu kita berangkat. Kalau hari Minggu itu memang hari libur Pak Dani, jadi belum ada schedule apapun, agenda belum ada, tapi ada agenda di hari Senin. Nah perjalanan dari hari Minggu kita tuh dari Jakarta ke Singapura itu, saya mau cuma kasih satu pesan dulu Pak. Nah ini saya nggak nyangka nih Pak, benar yang tadi Pak Afro sampaikan itu, saya tuh gini, saya pikir tuh CEO kalau jalan sama CEO tuh gimana gitu ya Pak. Aduh kayaknya canggung gitu ya. Pasti gimana gitu, karena saya kan di perusahaan asuransi itu kan CEO-nya itu kan eksklusif banget gitu Pak ya. Mereka itu kerja loh Pak, itu mereka kerja loh sama perusahaan gitu. Udah gimana gitu. Tapi ini saya kaget banget gitu ya. Waktu saya ketemu dia pertama itu ketemu di bandara. Nah Pak John ini samperin saya lihat kok sederhana banget orangnya gitu ya, kok berbeda banget yang apa yang saya pikirkan gitu ya. Ini yang membuat saya tuh, ini beda banget nih gitu ya, sosok seorang CEO. Apalagi CEO-nya ini pemilik loh, yang punya loh gitu, punya Nagaya gitu loh, ini luar biasa gitu. Nah ini yang saya lihat bahwa berbeda banget ya, saya bangga banget ya saya bisa pergi ikut menyimpan emas itu. Nah hari Minggu itu perjalanan yang mungkin Pak Afro nggak sama dengan kita ya, ada Pak Dani, Pak Rina, sama Pak Abian tuh. Nah sengaja saya dikasih bangku dengan Pak CEO gitu ya. Emang karena sebelum saya berangkat itu saya sudah berbicara dengan Pak Dani bahwa saya ada 3-4 pertanyaan yang cukup penting mewakili order Indonesia ya. Jadi saya tuh akhirnya saya diduga sama Pak CEO gitu. Nah perjalanan hari Minggu itu dari Jakarta saya sudah ngobrol tuh. Nah Pak CEO udah ngobrol sama saya. Waktu masuk pesawat, ya dari pesawat itu dari Indonesia sampai ke Singapura turun, dia pun masih ngobrol sama saya gitu. Wah ini luar biasa gitu ya. Apa yang mau saya tanyakan itu semua bisa dijawab gitu ya. Buat saya tuh saya merasa tuh ini sangat berharga sekali buat saya gitu ya kan. Enggak tuh momentum kayak begini gitu loh ya kan. Nah, ya begitu sampai di Singapura gitu ya, kita memang agendanya akhirnya ya biasa kita datang sampai sana kita makan ya. Saya pikir juga gimana ya mau makan sama CEO gitu ya. Ternyata CEO kita luar biasa loh Pak. Ini luar biasa Pak, di luar pikiran saya gitu, bahwa ini CEO mau lo makan apa aja. Dia tanya aku makan apa, ayo kita makan apa aja gitu. Nah ini saya lihat sesuatu yang berbeda banget ya. Nah ini langka sekali Pak Dani ya gitu ya. CEO seperti itu gitu. Dan dia nggak pilih-pilih makan sama kita, ngobrol ya, dekat dengan kita kayak saudara kita gitu, nggak ada batasan apapun gitu. Benar saya rasakan seperti itu. Jadi perjalanan kita tuh hari Minggu sampai Singapura tuh nggak berasa Pak Dani. Nah hari Minggu akhirnya kita selesai makan, kita balik ke hotel segala macam, istirahat. Nah setelah itu kan kita juga ada besoknya kita ada agenda ya. Agenda itu kita kan pagi-pagi kita sudah pergi ke Bullion Star ya. Kita jadi gini Pak Dani, kalau misalnya contoh untuk Nagaya itu kan harus pakai emas yang murni ya, yang legal gitu ya. Yang contoh kayak kalau misalnya Bullion Star itu kayaknya di Indonesia keantang gitu Pak Dani, yang mungkin kayak seperti itu. Nah kita tim semua, saya Pak Bian, Pak Benny, Pak John sama Pak Afro, kita ketemu Mr. Jung di sana ya, ada Mr. Ciwewe juga. Nah kita ketemu di sana. Akhirnya kita pergi ke Bullion Star, kita tunggu beliau gitu. Sampai sana ya kita lihat belum buka ya, sampai kita saling semangat itu sampai sana belum buka tuh Pak Dani. Jam 10 lewat kalau nggak salah baru buka gitu. Kita tunggu di depan ya kan, kita sudah merasa bangga banget Pak. Wah ini bener nih seperti ini gitu ya kan. Yang tadi kan mungkin diedukasi ya Pak, kita mungkin di chat atau misalnya di Zoom kan disampaikan dengan Pak Dani
sampai ke sana ya kita Senin itu kita buka, kita masuk ke dalam ya, kita beli emas gitu ya. Emas itu nah kita lihat benar itu emas itu juga ada suratnya sesuai, ada kode-kodenya sesuai gitu, legalitasnya benar gitu ya kan. Nah seperti itu, dan selama ini disampaikan dengan manajemen gitu ya, edukasi seperti itu gitu. Nah ini saya lihat bahwa sesuai semua gitu. Jadi step by step itu akhirnya kita selesai kita beli emas, dan ini luar biasa ya. Pak CEO bilang, ini bangga banget kata Pak CEO, hari ini kita ditemenin 5 orang bodyguard luar biasa katanya Pak Dhani gitu ya. Ya, jadi dibilang akhirnya bahwa emas itu sampai kita kan dicek lagi tuh Pak Dhani, emas itu kita makan akhirnya ketemu semua Ibu Julia Celanda, kita ketemu di sana makan di nasi padang ya gitu. Jadi itu bisa difoto, itu emasnya taruh di meja gitu ya, habis difoto dicek lagi, diisi lagi kode-kodenya, kan ada formnya harus diisi penyimpanan tuh Pak. Akhirnya diisi sama Pak CEO. Pak CEO bilang ini kita bangga banget. Kalau kemarin cuma bertiga dia bilang ya kan, kita nggak ikut nih gitu ya, misal bertiga berempat aja, ini berlima totalnya bertujuh gitu ya kan. Jadi emas itu bisa taruh di atas meja gitu, dan leluasa isi gitu, karena banyak bodyguardnya gitu Pak Dhani gitu. Nah ini yang luar biasa kata Pak CEO gitu ya kan. Nah itu kita ya happy lah gitu. Nah akhirnya step by step itu selesai kita itu, habis itu kita baru perjalanan ke DRSF. Nah dari DRSF ini, nah saya lihat bahwa tadi saya pikirkan penyimpanan emas seperti apa sih, kan kita belum pernah tuh Pak Dhani ya, belum pernah itu bawa satu organisasi atau satu naungan gitu ya yang resmi penyimpanan emas gitu ya. Nah kita lihat sampai ke sana gitu, sampai di DRSF gitu ya, kita masuk pun nggak semudah orang bilang gitu ya. Mungkin karena keamanan kali ya Pak Dhani ya gitu ya. Waktu kita masuk, rame-rame masuk itu dia tanya ada berapa orang gitu. Tadi mungkin dia lihat agak berat hati mungkin, ini kok banyak banget gitu. Ini orang-orang kok kayak orang Indonesia kan orang hitam-hitam gitu ya kan gitu. Ini beneran nggak gitu ya. Nah akhirnya kita masuk itu, akhirnya ya udah nanya, karena Pak John kan sering simpan di sana gitu. Akhirnya ya, mungkin mereka bicara sama bagian manajemen mereka, akhirnya kita boleh masuk gitu. Tadi harus diwakilin kan gitu kan. Mungkin saya sama Pak Afro aja gitu, yang ICB-nya bisa masuk gitu kan. Ternyata bisa masuk semua Pak Dhani. Ini kita bangga banget gitu. Kata Pak John, ini sejarahnya luar biasa nih, belum pernah terjadi seperti ini. Itu tuh kebanggaan gitu Pak Dhani. Nah kita sampai di sana, kita masuk, pertama kita masuk, kita ya lewati security pertama. Waktu masuk pun kita diantar ya, waktu diantar pun nggak ini itu, nggak boleh video, nggak boleh ambil gambar apapun Pak Dhani ya. Step by step kita masuk sampai kita naik lift sampai di satu ruangan. Udah masuk di satu ruangan itu baru kita boleh itu ya video. Nah dan kita lihat juga bahwa waktu kita video pun ada peraturannya Pak Dhani. Nah ya bahwa kita nggak boleh video ke muka orang, itu harus cuma hanya di bawah aja gitu. Nah kenapa? Karena itu satu keamanan yang sangat ketat gitu, jadi dikatakan seperti itu Pak Dhani. Nah ini bahwa satu tempat yang sangat-sangat aman ya kita, bahwa kita penyimpanan emas di sono tuh ya bukan hanya organisasinya saja, orang-orang manajemennya aja, tapi ada kepolisian yang resmi yang menjaga di sana gitu. Dan banyak dokumen dikeluarkan ya, untuk penyimpanan emas tuh ada berapa dokumen harus ditandatangani dengan naungan mereka gitu. Ada polisinya lah, ada yang tepat dari manajemen penyimpanan emasnya, segala macam itu dokumen harus ditandatangan gitu, segala macam gitu. Nah pengambilannya juga harus ya kan. Nah ada mewakili mengambil emas itu dikeluarkan, setelah kita cek lagi baru kita penyimpanan beberapa serinya dimasukin ke sistem mereka gitu Pak Dhani. Nah itu saya melihat bahwa begitu detailnya ya di tempat penyimpanan tersebut, begitu amannya gitu Pak Dhani gitu loh. Nah mungkin seperti itu Pak Dhani ya, bahkan kita lihat sampai sana gitu ya, Pak CEO bilang sama kita, nah inilah prosesnya untuk penyimpanan emas semua Horizon Nagaya. Nah saya tuh merasa waktu dia sampaikan seperti itu, saya merasa wah ini bangga sekali ya gitu ya, bahwa kita sebagai holder ini benar-benar diperhatikan ya, keamanannya, manajemennya, segala macam seperti itu ya kan. Yang apa yang dipresentasikan, apa yang disampaikan itu selama ini di manajemen itu benar gitu, sesuai dengan prosedur yang ada gitu. Nah sampai akhir penyimpanan itu selesai gitu ya. Nah sampai situ sih Pak, kalau misalnya untuk agenda seperti itu. Nah nanti mungkin ada Pak Afro bisa sampaikan juga ya seperti apa ya Pak Dhani, seperti itu Pak Dhani. Terima kasih Pak Fendi, luar biasa, sangat detail ya teman-teman ya.
Oh, gitu banget, Pak. Thank you Pak Fendi. Jadi saya sedikit rangkum ya. Berarti Pak Fendi di pesawat duduk bareng sama CEO dan nanti saya tuh pengen gali tuh Pak. Itu pertanyaan apa aja tuh? Mungkin ada yang bisa dibagikan, nanti saya mau gali tuh ya Pak ya. Siapa? Saya jadi penasaran ya apa yang ditanyakan. Dan tadi Pak Fendi sudah sharing bahwa ya di Bullion Star itu LBMA masih seperti apa ya, kemudian status penyimpanannya, prosedurnya seperti apa, keamanannya seperti apa, Pak. Berarti saya hanya ingin konfirmasi nih, Pak. Yang selama ini disampaikan sama manajemen bahwa penyimpanan itu seperti itu, kemudian suratnya seperti ini, itu sama ya, Pak ya? Sama banget, Pak. Makanya waktu kita masuk itu dengan prosedur ini sampai manajemen itu, oh iya ya, step by step benar sesuai dengan apa yang disampaikan gitu. Sampai selesai penyimpanan itu nggak meleset tuh, Pak. Sama sesuai, Pak. Sesuai banget. Luar biasa. Berarti teman-teman dengar ya. Ya kalau misalkan selama ini Pak Dhani yang menyampaikan ya atau Pak Yunias yang menyampaikan, itu kan kita kan manajemen, ini Anda dengar langsung dari para holder yang menyaksikan langsung proses penyimpanan emas, proses pembelian dan penyimpanan emas dari safe yang dulunya the safe house. Ya, pembeliannya seperti apa, kemudian penyimpanannya seperti apa, dan nggak boleh video sampai ke muka ya, berarti muka ke atas tidak boleh di video. Itu semua kan selama ini kita sampaikan, Anda dengar langsung dari Pak Fendi ya. Luar biasa. Thank you Pak Fendi. Nah ini juga satu hal sebenarnya yang saya pengen tanyakan, tapi nanti mungkin setelah ini saya mau gali ya. Tadi Pak Fendi sempat cerita Pak Yohanes Chandra ini berbeda dari CEO lainnya ya. Ini berbedanya seperti apa? Nah ini membuat penasaran teman-teman yang ada di sini. Nanti saya akan gali Pak ya. Nanti saya mau gali tentang ini. Nah sekarang saya mau dengar juga dari Pak Afro. Nah Pak Afro juga kan melewati ya, pasti ya melewati prosedur yang sama. Nah mungkin kalau dari sudut pandang Pak Afro sendiri, melihat dari proses pembelian emas, kemudian penyimpanan emas, kemudian proses dokumentasinya seperti apa, legalitasnya seperti apa yang Pak Afro tangkap dari proses tersebut, Pak? Dan apakah selama ini serupa dengan yang Bapak dengar dari senior dan dari manajemen mengenai proses penyimpanan emas di Nagaya? Mungkin boleh dibagikan, Pak. Baik, Pak Dhani, terima kasih. Ya, teman-teman semua, saya sendiri waktu itu pagi-pagi sudah sangat antusias dikasih baju ini spesial. Baju ini akan dipakai untuk menyaksikan penyimpanan emas pada hari tersebut. Nah, waktu itu saya langsung bikin sedikit konten untuk beberapa grup di folder. Dan saya sangat waktu itu berkumpul sama Pak Pian, sama Pak Benny juga, langsung dijemput menggunakan Grab waktu itu menuju kemana nih, ternyata ke Bullion Star. Simpanan Bullion Star itu adalah satu tempat distributor logam mulia atau emas ya di Singapura, itu tempat resmi. Dan waktu itu memang kayaknya kami keduluan ya, kayaknya belum buka waktu itu. Kami menunggu ya, kami gunakan kesempatan untuk banyak bikin konten, banyak foto-foto. Akhirnya mungkin terlalu banyak foto yang kami ciptakan gitu kan. Nah, seperti itu. Nah, kemudian baru datang ketika itu Profesor Jung dan juga Miss Bohowi juga, kami berfoto, berselfie. Waktu itu juga pas mereka datang udah buka, mungkin sekitar jam 10 atau 10 lewat itu di sana udah buka tempat resmi pembelian emas. Nah waktu itu saya dikasih link juga sama Pak Profesor Jung, itu majalah dan juga power bank Nagaya Technologies, masih saya simpan sampai sekarang. Dan juga ada dari stiker Nagaya, itu saya taruh di HP, di mobil juga mendapatkan oleh ya dari Profesor Jung. Berada di Bullion Star, saya berkesempatan juga melihat bagaimana proses mereka membeli emas ori LBMA, bersertifikat LBMA di Bullion Star. Saya juga ada beberapa foto maupun video
benar, dan saya sendiri sempat memegangnya Pak. Sempat memegangnya, ternyata berat. Kecil bentuknya tapi berat. Ini memang asli banget. Saya sempat videokan. Dan ketika itu Pak CEO juga yang membawa langsung dan kami menuju tempat makan siang waktu yang seperti yang dibilang Pak Penny tadi, di masakan Padang ya. Masakan Padang, disitulah bertemu dengan Bu Yuli Yolanda dan satu meja makan bersama Pak. Sangat luar biasa sekali ini main Nagaya. Kami bisa makan bersama, bahkan saya makan itu di sebelah Pak Penny dan Pak CEO. Pak Penny di sebelah Pak di sebelah Ibu Yuli Yolanda nih Pak Penny makan. Pak Alfian juga live Pak. Pak Alfian live bikin konten. Kalau hari ini saya sangat aman sekali membawa emas ini, karena hari ini banyak banget bodyguard, apalagi saya pakai kacamata hitam gitu. Pak Penny pakai kacamata hitam, Pak Alfian, wah itu seperti bodyguard, ini luar biasa. Dan spesialnya juga kami bisa foto-foto bareng Pak Bu Yuli, bertanya langsung, mendengarkan apa pemaparan dari Profesor Ujung juga tentang bagaimana Nagaya ini Pak. Dan saya juga mendengarkan beberapa pertanyaan dari Pak Pian, Pak Rindu, Pak Beni juga di sana. Bahkan saya sempat makan es kacang Pak di sana, diberikan oleh Bu Yuli Yolanda. Itu saya masih ingat sekali, ternyata es kacangnya sangat enak. Kalau saya nggak pesan waktu itu, mungkin saya rugi gitu Pak. Ya, merasakan kacang itu. Nah, gitu Pak. Setelah itu kami baru berangkat ke Deristep Pak. Di Deristep itu saya, untung saja saya bawa paspor. Paspor saya taruh di tas saya. Ternyata di Deristep itu sangat ketat juga Pak. Baru verifikasi kita ditanyain paspor, mana paspor. Kebetulan teman-teman semua sangat cepat membawa paspor Pak. Waktu itu kami pergi 2 mobil, itu Pak Rindu dan Pak Profesor Jung itu bersama Yuli Yolanda di mobil pribadi Bu Yuli, kami naik bersama Pak Siru. Nah, setelah itu kami dikasih tanda Pak, dikasih tanda kartu atau pusaka yang digalungkan di leher itu supaya bisa masuk, tanda masuk, karena diperbolehkan masuk ke Deristep. Seperti itu ketatnya Pak. Bahkan itu Pak Siru langsung yang memberikan paspor ke penjaga ya, mungkin polisi jaga keamanan di Deristep itu. Nah, setelah itu kami baru dikawal. Mereka mengawal kami masuk ke dalam Deristep untuk memberi beberapa peraturan yang dilarang, termasuk mengambil penjaga terlalu, ya nggak boleh lah, intinya nggak boleh. Dan yang saya saksikan itu benar-benar sesuai Pak dengan video yang diberikan oleh Pak Dani, yang dipresentasikan Pak Dani ketika saya pertama kali mengenal Nagaya di tahun 2001 di bulan April. Waktu itu saya baru bergabung di Nagaya itu sama, dan video-video berikutnya penyimpanan emas dia sama seperti itu Pak. Ada polisi bersenjata khusus itu yang saya baca, ya benar-benar ada. Dan juga di ruangan berapa ukurnya itu mungkin tidak terlalu besar, sekitar 4 meter atau kali 3 meter itu disaksikan oleh Profesor Jo, dan ditandatangani, ada berita acara yang ditandatangani oleh Pak Sihu dan pihak Deristep dan juga polisi di sana. Dan itu bisa dipoto, boleh dipoto, tetapi wajah mereka yang memang tidak boleh, mungkin untuk alasan keamanan ataupun alasan lainnya. Yang jelas saya sendiri menyaksikan apa yang saya saksikan itu ternyata benar, ternyata sesuai. Meskipun selama ini sebelum menyaksikan juga saya nggak pernah ragu bersama Nagaya ini. Saya sangat yakin sekali. Apalagi ketika setelah saya menyaksikan tersebut. Nah, singkat cerita juga setelah saya keluar dari Deristep, itu Pak Beni juga nanya, Pak Pro, bagaimana kesannya ini setelah menyaksikan langsung penyimpanan emas di depan Pak Siru? Pada Pak, pokoknya sulit diungkapkan dengan kata-kata. Saya tidak ada keraguan Pak di mana video-video yang Pak Dani sampaikan. Saya sangat yakin. Dan
perbedaan. Memang sudah saya analisa dari dulu, sudah saya ketahui cuma seperti itu. Saya nggak kaget lagi, persis sama gitu. Mungkin kalau ada perbedaan, kok nggak sama, mungkin saya ada pertanyaan juga, kok ini beda mungkin. Karena tidak ada, ya persis Pak sama. Sulit saya, tidak ada lagi yang bisa saya tanyakan, tidak perlu saya pertanyakan lagi. Sudah pasti, sudah namanya sesuai. Bahkan dengar kabar terbaru dari itu kan lagi direnovasi, itu muatnya bisa sampai 10% dari emas dunia akan bisa disimpan di sana Pak, di RIS itu. Nah selanjutnya baru setelah pulang dari itu sampai lab juga sama Pak Fian, kami diajak sama Pak CEO itu ke tempat Taman Melian atau Marina Bay, juga Pak Pendi, semuanya kami di sana berkumpul. Dan itu memang pertama kali saya ke sana dan lihat singa yang mancur airnya di mulut itu. Yang keluar air dari mulut ya Pak ya? Ya itu Pak, air keluarnya Pak. Marina Bay ya. Iya saya itu Pak, semuanya kami foto di sana. Ini kayaknya Ekman ini nggak boleh nggak foto ini, pasti aja foto ini misal foto rugi kan. Bukti kita berkunjung di Singapura, ini harus foto nih, ya itu Pak. Bukan banyak foto Pak, sangat senang sekali. Nanti boleh tidak hanya grup kali ya Pak ya? Ya boleh. Tidak hanya fokus pada agenda khusus Mima Mas, ternyata Pak CEO juga baik banget bawa saya ke Taman Melion itu, ke Taman Melion dan Marina Bay itu juga, dan juga lewat di Singapore Flyer itu yang ada lingkaran itu, kayaknya lewat di sana juga diajak lewat keliling, bahkan juga makan malam. Jalan-jalan ya Pak Afro ya? Iya benar Pak, sekali jalan-jalan ke mall itu pokoknya puas, sangat puas. Tidak hanya agenda tapi juga dikasih refreshing Pak, jalan-jalan. Berarti trip Pak Afro pertama ke Singapura ini sangat berkenan ya Pak ya? Sangat Pak, sangat berkenan dan berkesan. Apalagi saya PSBB langsung kan. Iya. Cerita itu. Mantap. Terima kasih ya Pak Afro sudah berbagi. Jadi teman-teman sudah dengar dari kedua bintang tamu kita ya. Sebenarnya saya ingin pastikan di pertanyaan saya yang ini adalah yang selama ini saya cuap-cuap itu teman-teman melihat langsung benar nggak? Ya, apakah sesuai dengan yang selama ini kami sampaikan? Dan ternyata benar ya, sesuai ya. Prosedurnya seperti apa, kemudian pembelian emasnya seperti apa, emasnya maksudnya emas yang dibeli yang seperti apa, disimpan dan seperti ini, semua sesuai ya teman-teman ya? Sesuai Pak. Sesuai ya. Dan kalau misalkan disampaikan the reserve itu sekarang dulunya the safe house adalah tempat penyimpanan yang digunakan oleh institusi keuangan di Asia Tenggara, percaya ya sekarang ya teman-teman ya? Masuk akal ya? Percaya banget. Percaya banget. Ya, berarti Nagaya nggak sembarangan ya memilih tempat penyimpanan emas ya, betul ya Pak Fendi dan Pak Afro ya? Benar Pak. Oke. Itu gedungnya tinggi sekali loh Pak. Gedungnya gede sekali ya Pak. Yang baru ya Pak ya berarti ya, dari saya sendiri belum lihat malah. Tinggi sekali itu Pak. Ada berapa lantai? Gede Pak. Oke, itu yang baru ya berarti ya. Kalau yang the safe house sih setahu saya sih nggak terlalu ya. Mungkin yang ini karena mereka ingin bisa menampung 10% cadangan emas dunia, maka mereka bikin sangat besar. Luar biasa ya. Thank you Pak Fendi dan Pak Afro ya. Tadi kita sudah dengar langsung ini sebenarnya prosedurnya seperti apa ya untuk bisa pembelian emas Nagaya, kemudian penyimpanannya, kemudian tadi kita juga sudah dengar ya pengalaman. Nah ini yang sebenarnya sekarang ingin saya gali ya dari Pak Fendi dan Pak Afro. Mungkin saya kembali ke Pak Fendi dulu ya. Tadi Pak Fendi bilang Nagaya Pak Yohanes Chandra ini berbeda dari CEO yang biasa Pak Fendi temukan. Ya mungkin bukan cuma Pak Yohanes Chandra, tapi mungkin juga manajemen lainnya yang Pak Fendi temukan ya. Ada Profesor Jung, ada Pak Wiwi, ada Bu Yuli Yolanda. Ya, nah boleh tolong di-sharing nggak Pak? Sebenarnya apa yang membuat mereka berbeda dan apa pembelajaran paling berharga yang Pak Fendi terima selama berjumpa dan berkomunikasi dengan mereka? Ya. Kalau kita lihat memang hati ya. CEO kita ini punya hati, ya salah satu rendah hati, ya punya hati mau mendengarkan kita, ya apapun pertanyaan kita dia selalu kasih jawaban yang terbaik, ya dengan jawaban yang sangat sederhana buat kita gitu ya.
Dan saya lihat memang ada satu figur yang dibangun di dalam manajemen Nagaya ini, bukan hanya Pak Yu aja gitu. Dari sikap Pak Jo ini itu juga dialami, saya lihat sama Bu Yuli Yolanda juga sama. Padahal mereka bukan orang biasa ya, mereka orang kaya gitu ya. Bahkan saya bangga banget Pak, saya naik mobil sama dia itu, sama Bu Yuli Yolanda, mobil dia sendiri itu Land Rover loh Pak. Keren banget, mobil mahal gitu ya. Tapi mereka tuh sangat rendah hati, kita bisa ngobrol dengan santai gitu. Cuma satu, saya agak iri sama Pak Afian, dibagi sayang gitu Pak. Itu saya agak iri Pak. Ya, mereka sangat luar biasa kita Pak Dani ya. Mereka seperti juga Mr. Young juga orang yang rendah hati, yang mungkin kita kan bahasa Inggrisnya nggak terlalu kental ya, tapi ya mereka ngobrol sama kita dengan baik ya. Ada Ko Hui juga orangnya sangat rendah hati gitu ya. Saya lihat memang kesatuan hati mereka sangat baik ya. Mereka memberikan contoh figur yang baik dengan rendah hati, humble gitu ya. Jadi saya nggak pernah lihat manajemen di luar sana ya tanda kutip gitu ya. Maksudnya ini kan mereka kan perusahaan yang besar gitu ya, bahkan ke depannya seperti apa gitu ya. Tapi mereka tuh sangat berkesan kita rendah hati seperti itu ya. Nah, bahwa kita nggak usah sungkan ya sama beliau gitu ya. Nah, selama perjalanan kita tuh banyak kita alami. Bahkan yang tadi Pak Afro sampaikan, waktu kita foto-foto ya, belanjaan kita ya yang jagain Pak CEO gitu ya. Udah kamu beli foto semua yang dijagain dia gitu ya. Udah kayak apa gitu, kita jadi sungkan juga gitu. Tapi memang rendah hati gitu ya, memang benar-benar benar gitu seperti itu gitu ya. Jalan pun semua apapun yang kita bicarakan dia sangat concern sama kita gitu ya, dia perhatian sama kita gitu. Nah, saya lihat bahwa satu kekeluargaan yang ada di Nagaya ini jarang kita ketemu. Ini yang saya menurut saya ini nggak pernah satu event seperti ini ya gitu ya, dimanapun ya. Walaupun saya ada beberapa perusahaan yang saya sudah kerja di sana gitu, ini nggak ada seperti itu. Itu yang pertama. Kedua, nah beliau-beliau ini selalu kasih contoh yang baik buat kita gitu loh, apa yang mereka lakukan. Dan saya ada satu yang tadi saya ngobrol sama Pak CEO di pesawat itu, saya boleh ceritain ya. Saya cuma tanya gini gitu ya, beliau sampaikan gini, bahwa kita di Nagaya itu ya semuanya harus jujur apa adanya ya. Jadi kalau misalnya contoh ya, Nagaya sampai di sini ya kita ceritakan apa adanya, nggak boleh over. Nah, ini saya lihat bahwa transparansi banget gitu ya, beliau itu nggak ada yang nggak seperti di luar sana, nggak suka diangkat-angkat apapun gitu ya. Dia ngomong apa adanya gitu, kalau nggak ada aja bilang nggak ada gitu, bilang A, B, nggak boleh dia bilang seperti itu. Nah, ini saya waktu ngobrol sama beliau itu kenapa antusiasnya luar biasa ya kan. Kemarin saya sampai Pak Yunus kasih tahu sama saya, benar Pak Fendi itu Pak John sampai ngobrol dari pesawat sampai di Singapura, benar ngobrol sama beliau tuh, itu kayak gimana ya, kayak saudara gitu ya. Nah, padahal Pak Yunus bilang itu biasanya kalau kerja gitu ya, naik pesawat ya langsung bisa tidur sampai Singapura, bangun turun gitu ya. Nah, ini bahwa berbeda banget gitu ya beliau dengan kita gitu. Nah, inilah saya bilang satu kekeluargaan yang luar biasa, nilai-nilai yang seperti ini yang tidak dimiliki di tempat lain gitu. Nah, banyak hal yang juga kita lihat bahwa di manajemen itu, setelah itu kan kita kan dari habis makan siang itu kita kan selesai penyimpanan itu kita ke kantor ya, kantor di Bling-Bling itu ya, di Bling Graha itu ya, kita ke sana ya, dia kita ke kantor juga ya kan, kita akan berpindah ke sana ya. Kita lihat bahwa sampai sana pun ya semuanya benar Pak Dani ya. Jadi kantor juga visinya ada semua ya kan, ada gitu, bahwa apa yang disampaikan itu benar seperti itu. Nah, beliau ini kan saya bilang apa ya, banyak yang bisa kita belajar dari beliau itu. Saya jadi malu Pak, terus aja saya jadi malu gitu ya kan. Kita juga pasti jadi leader juga di salah satu pekerjaan kita gitu ya. Jadi banyak hal saya dapat dari beliau, saya coba terapin dalam hidup saya gitu. Nah, ini yang sangat berkesan ya gitu ya. Nah, ini berharga sekali gitu Pak Dani ya. Mungkin seperti itu, nanti Pak Afro bisa tambahkan. Silakan Pak Dani. Oke, wah luar biasa. Terima kasih Pak Fendi ya. Jadi yang saya tangkap adalah hati ya Pak ya. Ya, hati Pak. Ya, sederhana dan ini luar biasa nih. Saya tadi dengar malah
ketika Pak Fendi, Pak Afro, teman-teman lagi jalan-jalan foto-foto, malah beliau yang jaga belanjaannya ya, betul ya? Benar Pak, itu serius Pak, itu benar itu Pak. Itu luar biasa itu Pak. Oke, itu cerita yang sangat mengharukan ya teman-teman. Saya jadi keingat cerita minggu lalu sama Pak Alfian yang Pak Yohanes memberikan Pak Alfian koper. Ya. Dan bukan cuma dibelikan, tapi beliau turun dan bantu Pak Alfian untuk beresin barang. Betul ya Pak Alfian ya? Beliau lagi, itu dia ya, kita bisa lihat jempolnya. Bantu untuk masukkan barang-barangnya ke dalam koper. Jadi ini, soalnya selama ini Pak, saya selalu sampaikan seberapa humble-nya Pak Yohanes, dan Anda yang sudah pernah berjumpa dengan beliau pasti sepemahaman bahwa beliau ini seseorang yang sangat humble. Nah, Pak Fendi, Pak Afro, Pak Alfian, Pak Benny, Pak Rindu kemarin sempat bersama beliau itu berarti 3 hari 2 malam ya Pak ya, betul ya? Iya, benar. 2 hari 2 malam dan merasakan langsung seperti apa beliau, dan juga bukan cuma Pak Yohanes tapi juga manajemen lainnya termasuk Bu Yuli Yolanda ya, Profesor Jul ya, Ko Wing, yang tadi saya dengar makan padang bareng-bareng ya Pak ya. Iya benar. Luar biasa. Berarti nggak pilih-pilih, nggak ada yang wah manajemen di sana gitu atau para holder di sini gitu, enggak ya? Nggak ada Pak, nggak ada. Nggak ada ya. Ini kita bersama-sama. Kalau makanan masih kita sharing-sharing Pak. Coba ini enak nih, pesan ini gitu ya. Sharing itu luar biasa itu. Oke, berarti Anda dengar langsung ya teman-teman ya, seperti apa sebenarnya manajemen, dan yang berarti yang Pak Fendi tangkap nih rendah hati, sederhana ya, dan apa adanya ya Pak ya. Iya benar. Apapun yang memang sebenarnya apa ya kita bagikan, tidak boleh ditambah-tambahkan ya, memang itulah adanya teman-teman ya. Jadi itulah kenapa kita selalu sampaikan. Jadi sekarang Anda paham ya kenapa saya bilang kami di manajemen itu tidak boleh menyebarkan sesuatu yang masih belum fix, masih belum 100%. Nah, Pak Fendi sudah dengar langsung dari beliau. Kita apa adanya, yang ada kita berikan, yang belum ada kita memang tidak harus sampaikan. Dan dikonfirmasi ya, betul ya Pak Fendi ya? Benar Pak, karena beliau tuh sangat menjaga mungkin kepercayaannya gitu ya. Seperti ya perusahaan kita izin di Singapura itu kan negara yang sangat mementingkan kepercayaan itu Pak Dhani. Dan saya lihat memang Nagaya ini seperti itu, luar biasa. Itu sih Pak Dhani. Mantap, luar biasa. Thank you Pak Fendi ya, thank you pembelajarannya dan kesannya yang didapatkan ya dari manajemen dan juga Pak Yohanes Chandra. Nah, sekarang saya mau tanya dari Pak Afro. Pak, kalau boleh tahu Pak, apa pembelajaran paling berharga yang Pak Afro dapatkan dari trip Bapak ke Singapura, dari manajemen, berjumpa langsung dengan Pak Yohanes Chandra, dengan Profesor Jul dan yang lain? Saya boleh dibagikan? Baik, Pak Dhani, terima kasih. Saya banyak mendapatkan pembelajaran ya, karena saya memang baru pertama ketemu manajemen selain Pak Dhani sama Pak Yunias, karena itu waktu itu pernah ketemu di Pekanbaru. Karena saya juga sama Bu Yuli Yolanda juga sudah tahu, tapi belum pernah ketemu. Dan saya ternyata ketika bertemu mereka bersejuk, benar sekali mereka sangat humble, rendah hati. Nah itu yang membuat saya langsung seperti merasa keluarga ataupun teman dekat, sahabat. Baru aja ketemu tapi merasa tidak mau pisah jauh gitu. Tapi ya karena memang tidak bisa berlama-lama kemana-mana bersama terus, ya kita mendapatkan kesan positif yang mereka tunjukkan, mereka berikan. Itu memang humble, rendah hati, dan juga mereka menghargai kita sebagai holder. Bahkan makan bersama, bisa tukar-tukaran lauk, ini coba, seperti yang Pak Fendi bilang tadi, itu memang benar sekali. Ke kantor Nagaya juga kami bersama-sama. Tidak ada Profesor Jung tidak pergi, mereka pergi. Supaya mungkin saya juga bisa berfoto. Saya bisa berfoto sama Profesor Jung di kantor Nagaya, bersama Pak Misko Hui juga di kantor Nagaya, dan itu saya share ke teman saya. Ini saya lagi foto itu di kantor resmi Nagaya. Dan itu saya bangga. Umpamanya saja kalau waktu itu Profesor Jung entah kemana tidak mau ikut di sana, kan saya tidak bisa foto. Jadi
Indonesia itu sangat berharga bagi saya. Berfoto itu aja saya sudah sangat berharga, apalagi fotonya itu memang di kantor resmi Nagaya tersebut. Nah, apalagi waktu di perjalanan, waktu makan itu mendapat beberapa masukan atau pengalaman berharga dari Pak CEO langsung. Itu saya sangat ingat sekali, dia bilang sama saya itu Nagaya ini dia anggap seperti anaknya itu kita harus lepas kepada orang yang dipercaya gitu. Bagaimana kalau Pak Bro anaknya dijaga orang tidak percaya? Pak Bro mau? Ya saya bilang ya tidak mau Pak, saya maunya orang yang bisa dipercaya yang menjaga anak saya. Seperti itu dia menganggap Nagaya ini. Dan itu sampai sekarang saya masih ingat, dan saya selalu ceritakan ke teman-teman juga apa yang pesan dari Pak CEO ini, bagaimana dia menganggap Nagaya ini bukan main-main, seperti anaknya sendiri, dan memang dirawat, memang dijaga sama Pak CEO. Bahkan beliau sendiri menyampaikan dari 5 tahun yang lalu memahami market ini, bagaimana mengenalkan Nagaya, bagaimana beliau itu bisa sampai sekarang mempertahankan Nagaya berjuang. Di situ saya sangat wah ternyata Pak CEO aja bukan hanya diam-diam aja, goyang-goyang kaki, apalagi dia cerita di tambang seperti apa, gimana tantangan dia. Saya makin, waduh, Pak CEO aja segini banget. Masa saya menganggap Nagaya biasa aja. Saya harus pulang dari Singapura, saya harus lebih agresif atau lebih bisa mengenalkan Nagaya lagi. Oke, Pak Afro. Sorry saya potong, Pak. Tadi Pak Afro ada menyebut Pak Yohanes bercerita tentang pengalaman beliau di tambang. Ya, berarti sebenarnya Nagaya 001 itu kan banyak nggak ada yang tahu ya sebenarnya kegiatan beliau tuh apa. Nah, kan berarti beliau sempat bercerita kepada Pak Afro. Mungkin secara singkat, Pak, boleh dibagikan nggak, Pak? Sebenarnya apa yang Pak Afro tangkap tentang kegiatan beliau di tambang? Nah, waktu di tambang itu ya tantangannya ada bermacam-macam, Pak. Salah satunya ada yang preman lah katanya, yang coba untuk menegosiasi dia atau menakut-nakuti, bahkan dia mental, bahkan dia seperti pendekar, Pak. Mau nantang ya ditantang, seperti lebih baga dari preman, seperti polisi lebih dari polisi, seperti lebih kuat dari preman. Wah ya, ini luar biasa ini Pak Sir kita. Berarti itu yang dihadapi sehari-hari ya Pak ya? Selain seperti itu betul, apa Pak? Beliau sampaikan nggak? Dia bangun pagi jam berapa? Kemudian setiap hari kegiatannya seperti apa? Panas-panasannya dia cerita nggak Pak? Ada juga Pak, cerita bahkan tidur aja sudah larut, bangun harus pagi lagi, badan secapek-capeknya, berpanas-panasan. Itunya semua dilakukan Pak. Semua dilakukan untuk membesarkan anak ini tadi, membesarkan Nagaya, memberikan kita benefit supaya proyeknya itu jalan, berhasil. Pikirannya itu fokus banget ke kerjaannya gitu, fokus banget ke aktivitasnya. Dia nggak peduli dia capek, tapi kalau belum kelar ya dia siap. Mau dia pulang malam, tidur larut malam, bangun pagi lagi, itu yang dia lakukan Pak. Dia siap. Dan itu setiap hari ya Pak ya? Setiap hari Pak. Nah itu ya Pak, pelajaran yang sangat berharga itu ya, saya nggak boleh buang waktu, saya harus pikir lagi, saya lebih semangat lagi. Pak CEO segini kerasnya gitu, segini perjuangannya. Itu menyentuh hati saya Pak, menyentuh hati saya. Saya harus bisa lebih baik lah, atau lebih berkontribusi lah untuk mengenalkan Nagaya lah terutama. Kalau bagi saya pribadi kan saya suka mengenalkan Nagaya Pak. Di samping nambah aset juga. Gitu Pak Dani. Thank you Pak Afro ya. Jadi Anda dengar langsung teman-teman. Ya jadi seperti apa Pak Yohanes Chandra dan manajemen lain pun ya, yang saya tangkap dari Pak Afro adalah sama ya. Beliau adalah orang yang humble, apa adanya, kekeluargaannya dapat ya Pak ya. Berarti ya bersama dengan manajemen lainnya pun. Dan yang
paling saya tangkap adalah Pak ya, beliau menyampaikan dan saya akan Pak Fendi pun dengar ya, bahwa beliau melihat Nagaya ini seperti anaknya. Beliau selalu sampaikan, Nagaya ini anak saya. Kamu mau nggak kalau anak kamu nggak dijaga oleh orang yang bisa dipercaya, dijaga oleh orang yang nggak dipercaya, nggak bertanggung jawab? Mau nggak? Pasti nggak mau dong. Saya juga mau Nagaya ini dijaga oleh orang-orang yang bertanggung jawab, yang saya percaya. Itulah kenapa Nagaya selalu mencari orang-orang hebat. Ya, dan perjuangan beliau. Kan banyak yang tanya ya, sebenarnya Pak CEO tuh ngapain sih? Sibuk apa sih? Nah, Anda dengar langsung ya, disampaikan ke Pak Afro. Sibuknya seperti apa di tambang setiap hari? Profit sharing yang Anda terima setiap bulan itu dalam bentuk US dollar dan penambahan emas itu datangnya dari mana? Dari kerja keras dan keringat CEO Anda, Bapak Ibu. Ya, jadi bisa saja beliau sebagai CEO harusnya ya udah kirim aja siapa gitu perwakilan untuk turun ke tambang. Ya, bisa ya Pak Afro ya, Pak Fendi, harusnya kan bisa, beliau CEO loh. Dan nggak perlu sebenarnya turun langsung datang ke Singapura, temenin teman-teman, harusnya kan nggak. Utus saja siapa. Tapi kembali ke poin beliau tadi, Nagaya ini anak beliau. Dan beliau mau pastikan Nagaya ini besar dengan baik, dengan sehat, dan bisa mensejahterakan sebanyak-banyaknya teman-teman di luar sana. Ya, terharu ya kita ya teman-teman ya mendengarnya ya. Ya, inilah perjuangan dari seorang CEO, seorang konseptor, seorang visioner membangun aset yang bisa mensejahterakan Anda yang sedang mendengarkan sesi hari ini. Dan Anda bukan cuma dengar dari saya, bukan dari Pak Yunias, tapi dari Pak Fendi dan Pak Afro. Luar biasa. Thank you Pak Afro ya sudah berbagi. Thank you ya. Terima kasih Pak Fendi, Pak Afro. Nanti ada satu pertanyaan lagi buat Pak Fendi dan Pak Afro, tapi saya mau tanya dulu nih pada teman-teman yang menyaksikan. Masih semangat? Masih semangat? Oke, mungkin boleh dikirimkan via chat ya. Apa perasaan Anda, kesan dan pesan Anda yang Anda dengar mendengar sesi hari ini? Boleh kirimkan via chat ya. Dan boleh disilahkan dijalankan kamera Anda jika ada yang jika Anda bisa ya. Mungkin sambil kita menunggu teman-teman, kita dengar dulu dari Pak Yunias ya. Pak, apa nih Pak yang bisa Bapak sampaikan tentang apa yang disampaikan oleh Pak Fendi dan Pak Afro? Wow, satu kata. Wow ya. Jadi selama ini sebenarnya kita mencoba ya Pak Dhani untuk mendeskripsikan bagaimana hubungan ya di antara manajemen di internal kami dan juga hubungan dengan senior-senior. Tentunya juga tidak terbatas ya kepada hubungan dengan para holder ya, di mana kita mencoba untuk menggambarkan, tetapi tentunya akan jauh berbeda Pak ya ketika para holder sendiri yang sudah merasakan ketika bercerita ya, itu akan saya pikir bukan soal kita membutuhkan yang namanya pembuktian ya, tetapi tentu ketika itu disampaikan oleh para holder dengan hati mereka langsung bisa merasakan, maka tentu holder dimanapun ketika mendengar itu tentunya juga ikut merasakan ya. Karena kenapa? Karena mereka adalah bagian dari holder, yang bercerita ini adalah bagian dari holder. Nah sebenarnya Pak Dhani, saya sudah lebih awal ya, sebelum di manajemen saya sudah mengalami pengalaman itu bersama dengan CEO ketika bahkan waktu itu usia perkenalan kami itu baru hitungan 2 bulan ya, hitungan 2 bulan saya mencoba menawarkan kepada beliau Pak Yohanes, Pak John waktu itu untuk roadshow ke Jawa ya, ke 4 kota Jogja, Solo, Semarang dan Surabaya ya. Dan yang mengejutkan adalah ketika saya mengajak beliau untuk roadshow, saya pikir beliau akan menanggapi itu dengan hanya tersenyum atau dengan basa-basi ya, dan pada akhirnya saya tahu bahwa beliau tidak berkenan ya. Tetapi yang mengejutkan adalah beliau langsung katakan ayo kapan, lalu kami atur waktunya dan beneran lupa ya. Waktu itu saya ingat betul di November
akhir November 2020, Pak. Ya, jadi 2 bulan setelah saya berkenalan dengan Nagaya, berkenalan dengan Pak Yohanes Chandra, kami roadshow. Waktu itu Pak Yohanes ditemani oleh almarhum Pak Edo, ya, dari manajemen, dan saya waktu itu bersama dengan Pak Rindu Marbun dalam perjalanan ke 4 kota. Dan di sana seperti yang sudah dijelaskan oleh Pak Afro dan Pak Pendi, tidak ada jarak, ya, di mana saya dan Pak Rindu menginap di situ, juga Pak Yohanes Chandra menginap, ya. Kami makan, juga bahkan bukan hanya di rumah makan yang bisa dikatakan menengah atas gitu ya, tetapi bahkan menengah bawah, Pak. Ya, warung lesehan pun hajar saja. Nah, itulah sosok dari CEO kita, ya, sosok yang begitu rendah hati, yang membumi. Saya pikir itu yang paling penting, ya, karena kita bayangkan ya, Pak Dhani, kalau kapal ini yang namanya Nagaya Technologies itu dinakodai oleh seorang CEO yang belum apa-apa, itu sudah menunjukkan gaya level bukan kepemimpinan, tapi lebih ke lifestyle-nya, ya, itu sudah cenderung menunjukkan sebuah kemewahan. Ya, tentunya ada rasa was-was juga, ya, meskipun sebenarnya layak-layak saja, Pak. Saya pikir seorang CEO kalau dia ingin mengambil fasilitas layak, Pak, sah-sah saja, ya, naik pesawat kelas bisnis, kemudian ambil hotel minimal bintang 4, Pak, ya kan. Dan perjalanan seperti kemarin, ya, lebih Pak Pendi, Pak Afro ke Singapura, biar itu diurus oleh kita nih, Pak, asistennya, ya, nggak perlu beliau yang turun langsung, gitu. Tetapi ini yang luar biasa, ya, bahkan pengalaman Pak Pendi, Pak Afro itu langsung bisa berinteraksi bersama-sama langsung dengan Pak Yohanes Chandra. Menurut saya ini satu pengalaman yang menjadi momen bagi kita semua. Bukan hanya Pak Pendi, bukan hanya Pak Afro dan ketiga senior kita, tapi saya pikir ini menjadi sebuah momen bagi semua holder di Indonesia. Ya, karena 5 orang ini tentunya mewakili, ya, Pak Dhani, mewakili seluruh holder yang ada di Indonesia. Dan biarkan kisah mereka, cerita mereka ini menginspirasi sekaligus menguatkan selama ini bahwa Nagaya membangun fondasi dan semua yang disampaikan itu apa adanya. Mungkin begitu, Pak, tanggapan saya. Luar biasa, teman-teman. Bagaimana perasaannya Anda mendengar? Nah, sekarang pertanyaan saya, siapa yang ingin ikut untuk penyimpanan emas selanjutnya? Ayo. Kita sudah dengar langsung, ya, bahwa siapapun punya kesempatan yang sama di Nagaya. Dari manapun Anda, seperti apapun latar belakang Anda, mau Anda punya paspor atau nggak punya paspor, Anda bisa ikut, ya. Yang paling penting bukannya Anda punya paspor atau tidak, seperti paspor, ya. Paspor bisa dibuat, tapi seperti apa dedikasi, kecintaan, dan rela Anda untuk berkontribusi terhadap Nagaya. Apakah Anda sevisi atau tidak dengan kami? Ya, itulah yang kami lihat, ya. Sudah terbukti Pak Pendi, Pak Afro, kemudian Pak Benilu, Pak Rindu, Pak Alfian adalah holder seperti Anda. Kemudian, Pak, kalau saya atau Pak Yunias yang bicara, wajar, kami manajemen. Kesannya, ya mereka mah pasti bilang kecap nomor 1 dong. Betul nggak? Padahal Pak Yunias pun dulunya holder, ya, seperti Anda. Ya, nah kalau misalkan kami yang menyampaikan, Anda bilang, loh, kami tahu dari mana itu benar atau tidak. Padahal kami dari manajemen pun dibilang kita nggak boleh melebih-lebihkan. Kita harus apa adanya, dan sudah dikonfirmasi tadi oleh Pak Fendi, ya. Kita tidak boleh melebih-lebihkan. Nah, Anda sudah dengar langsung dari Pak Fendi, dari Pak Aldo. Ya, jadi kesempatan terbuka lebar, Bapak Ibu, untuk Anda yang sedang mendengarkan, dimanapun Anda berada. Anda bisa berkesempatan bukan cuma ikut penyimpanan emas selanjutnya, tapi juga berkontribusi dan berpartisipasi untuk membesarkan Nagaya Technologies Private Limited yang kedepannya ini punya visi yang sangat luar biasa. Ya,
ya. Apakah Anda siap untuk berkontribusi dan ingin menjadi bagian dari sejarah dunia kita membesarkan perusahaan Nagaya Technologies? Oke, baik. Sebelum saya kembali ke Pak Afro dan Pak Fendi, mungkin boleh tolong dijalankan kameranya teman-teman, saya mau melihat Anda ya. Halo, selamat malam. Selamat malam, dan mungkin boleh tolong dikirimkan ya dari kota atau negara mana Anda berasal. Tadi juga saya sudah mendapatkan pesan-pesan yang sangat luar biasa nih, sangat mengharukan ya. Pak, ini chatnya, waduh luar biasa ya. Saya turut bangga menjadi bagian dari Nagaya ya. Semakin semangat menabung, mantap, luar biasa keikutsertaan holder Nagaya dalam penyimpanan emas. Ini chat saya ini sangat penuh. Ya, dan saya juga sebenarnya ingin mengingatkan ya teman-teman, untuk bulan Juni ini adalah bulan penuh kejutan di Nagaya. Ya, bulan penuh kejutan karena setiap hari Jumat kita akan bawakan topik yang berbeda-beda. Minggu depan kita sudah rencanakan sebuah topik yang sangat luar biasa dengan tamu yang juga nggak kalah hebat. Ya, dan juga Jumat selanjutnya itu Jumat terakhir. Perlu disampaikan nggak ya Pak ya? Di tanggal 30 Pak. Boleh Pak, silakan Pak. Akan ada health talk bersama dengan dokter dari Beacon Hospital. Ya, seperti apa nanti programnya, nanti Anda tunggu saja kabarnya ya. Jadi bulan Juni ini pantengin terus ya channel resmi dan grup Nagaya Holder Indonesia, karena Anda akan mendapatkan banyak kabar-kabar terbaru. Ya, jadi bulan Juni, bulan ulang tahun, tahun kelima Nagaya, sebuah pencapaian yang sangat luar biasa. Pastikan Anda mengikuti semua program-program bersama dengan Nagaya. Baik, Pak Afro dan Pak Fendi, secara singkat Pak, ya, secara singkat, saya mungkin ke Pak Fendi dulu, singkat saja Pak. Apa pesan setelah Bapak balik dari Singapura, pesan apa yang bisa Bapak berikan kepada yang sedang menyaksikan hari ini Pak? Masih termute Pak Fendi. Oke. Ya Pak, balik lagi mungkin saya bicara dari hati ya, pesan saya mungkin ya. Jadi gini, Pak CEO sudah sampaikan kepada kita juga, ya, orang-orang yang bisa memiliki Nagaya itu tentu pasti punya hati ya, satu. Kedua ini, jadi nggak semua orang bisa ambil kesempatan ya, peluang yang bagus ini. Dan pesan saya gitu ya, tentu kita lihat Nagaya ini kan sangat berbeda ya dengan di luar sana gitu ya. Nah, bahwa kita lihat bahwa satu aset yang luar biasa untuk masa depan kita. Pesan saya, kita menilai ya mungkin dengan hati kita gitu ya, hati kita bahwa oh Nagaya ini luar biasa ya gitu ya, yang bisa mengubah hidup kita ke depan gitu. Dan kesempatan inilah kita ambil dengan hati kita yang sungguh-sungguh gitu. Jadi ambil kesempatan ini, kita mengambil sesuatu yang berharga ini. Jangan kata orang itu seperti di luar sana gitu ya, benar-benar dengan hati kita. Kalau kita punya hati ya, kita misalnya udah menjiwa, udah mengerti Nagaya ini. Apalagi hari ini kita bisa, saya sendiri saya udah tahu bahwa setelah saya mengalami hal seperti ini, bahwa benar luar biasa Nagaya ya, benar-benar satu aset yang bisa bermasa depan kita, mengubah hidup kita. Nah, begitu disampaikan kerinduan hati Pak John ya untuk kita semua gitu ya. Dia punya satu kerinduan bahwa pesan dia cuma satu. Dia pingin apa sih, semua rakyat Indonesia itu bisa mengalami satu perubahan di ke depan ya, untuk memiliki Nagaya tersebut. Nah, itu mungkin pesan saya seperti itu Pak Dhani. Terima kasih Pak Dhani. Menyentuh sekali ya. Waduh, saya sampai merinding dengarnya. Jadi hati teman-teman ya. Hanya saya tadi tertarik ya, yang bisa melihat peluang dari Nagaya ini adalah mereka bisa melihat dari hati. Ya, jadi tidak semua orang bisa melihat. Sekali lagi, lihatlah dengan hati. Anda akan bisa melihat visi dari Nagaya ini, dan Nagaya ini ingin bisa mensejahterakan sebanyak-banyaknya masyarakat Indonesia dan juga dari seluruh dunia ya, dari manapun Anda, apapun latar belakang Anda berkesempatan untuk sejahtera bersama Nagaya. Terima kasih Pak Fendi. Pak Afro, apa Pak pesan bagi yang sedang mendengarkan Bapak hari ini? Baik Pak Dhani, terima kasih. Selamat malam teman-teman semua. Saya ingin berpesan kepada teman-teman ya, setelah teman-teman mendengar ataupun selama ini telah mengikuti
disampaikan mengenai Nagaya. Jangan ragu untuk berbagi pada keluarga, meskipun mungkin di awal ada penolakan ataupun pertanyaan, tapi yakinlah teman-teman semua, Nagaya ini adalah aset yang sangat bagus dan sangat, bagi saya, sangat layak untuk kita miliki. Bahkan kita berbagi informasi Nagaya. Jangan ragu untuk berbagi, jangan takut untuk menyampaikan, jangan merasa tidak percaya diri atau takut itulah, tapi terus sampaikan Nagaya ini ke keluarga. Percayalah, keluarga teman-teman semua ingin sesuatu yang berharga juga di masa depan. Dan teman-teman di lingkungan mungkin pergaulan atau tempat kerja atau kampus, mereka semua sama seperti kita, sama seperti saya, butuh sesuatu yang sangat spesial, yang sangat fantastis atau luar biasa di masa depan. Ya, salah satunya aset Nagaya ini, teman-teman. Jadi jangan ragu untuk menyampaikan, jangan ragu untuk berbagi, sampaikan saja. Saya sudah mencoba, saya sudah melakukan, ya alhamdulillah banyak sekali progresnya sangat luar biasa. Karena apa? Karena saya tidak peduli, saya sampaikan aja, saya berbagi aja. Respon balik itu saya nggak peduli, teman-teman. Saya anggap respon balik itu positif semua. Dan pada akhirnya banyak dari mereka juga bisa menerima ya. Bahkan ingin Nagaya yang banyak, bahkan ada yang lebih banyak dari saya yang punya Nagaya. Jadi seperti itu teman-teman semua. Mungkin itu Pak Dani. Semangat pagi, salam sukses, salam sejahtera untuk kita semua, sukses selalu. Jangan takut untuk berbagi. Bagi Anda yang sedang mendengarkan, jangan takut berbagi. Saya suka sekali statement dari Pak Afro adalah berbagilah, feedback apapun itu adalah positif. Ya, dan bagikan dulu kepada keluarga, orang-orang sekitar kita, karena kita harus yakin ya bahwa ketika mereka sudah paham, mereka akan pengen punya banyak Nagaya, ingin punya banyak Nagaya, dan bahkan mungkin lebih banyak dari Anda. Luar biasa. Terima kasih banyak ya Pak Afro, Pak Fendi. Mungkin sebelum kita tutup, kita foto bareng dulu bagaimana? Silakan teman-teman, dijalankan dulu kameranya, kita foto bareng hari ini. Waduh, luar biasa. Ada 200.000 peserta hari ini ya.